tadinya orang-orang yang paham tentang tentang ajaran Nabi Isa, menganggap pintar tentang ajaran Nabi Isa. Ajaran pertama namanya Yakubiyah. Yakubiyah itu mengatakan apa? Man huwa Isa, dikatakan oleh jurinya lah, dia moderatornya lah. Man huwa Isa. Isa, kata mereka, Isa itu huwa Allah, dia itu Tuhan, pure Tuhan. Kita mengatakan sekarang dengan oneness, udah pure Tuhan. Udah. Apa dalilnya, dikatakan oleh yang kedua itu? Dalilnya ihbitu dengan sama, dia turun dari langit. Ahya minal ahya, menghidupkan segala kehidupan. Amat minal amat, mematikan daripada segala kematian. Itu dalilnya. Dikatakan oleh kubu yang kedua, kazitu, kau bohong. Kau bohong. Jadi kubu kedua itu ada Nasturian. Nasturian itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu hanya dua Tuhan, kan? Makanya ada ayat dalam Quran, jangan kalian menyembah dua Tuhan. Nah, itu adalah kubu kedua yang mengatakan Isa itu anak Tuhan dan Bapa itu Tuhan pertama, dan dia itu cuma anak Tuhan, anak Allah. Nah, kalau nggak salah itu namanya ajaran monarki monoism, nggak salah, entah itu namanya, yang masih mengatakan bahwa Isa itu Tuhan kecil, ada Tuhan kecil dan Tuhan besar. Dan terus Arianus. Selanjutnya berlanjut ada yang ketiga, mulkiyah. Apa itu? Salas. Nah, salas. Al-Quran mencatatkan bahwa dulunya pertama dikatakan man huwa Isa, kamu jawab. Isa itu sasun salas, dia posisi ketiga daripada yang ketiga. Apa itu? Pertama, itu Tuhan, itu Tuhan. Kedua, Allah itu ilahun ilah, Tuhannya itu juga Tuhan. Yang ketiga, Isa adalah Tuhan. Jadi dulu pandangan itu Bunda Maria, Bunda Maria, Allah Bapa, dan satu lagi Yesus. Kan itu? Yesus. Nah, di masa konsili dibidatkan nanti Bunda Maria menjadi kudus. Setuju nggak? Setuju. Menunjukkan saya tanya sama Bang Daman. Betul, Bang. Ya benar, ternyata Bang Daman ini, Bang. Tritunggal itu di konsep Tritunggal yang Abang jelaskan ini. Dia diciptakan pada abad berapa coba? Nggak tahu. Ya, di inisiasi ini, Bang. Ini yang Abang jelaskan itu ini. Ini bagaimana ajabnya di akhirat lah. Inilah penyebab kekisruhan loh, ini, Bang. Nah, ini kan saya tanya EA ya, pendiri Tritunggal ya. Ternyata Tritunggal itu didirikan pada tahun 160 sampai 220 Masehi. Tokoh pendiri Tritunggal Tertullianus, Origen, sama Hippolytus, Bang. Bayangkan ini. Yesus terangkat ke langit pada usia 33 tahun. Benar kata Bang Daman, di abad pertama itu nggak ada perselisihan. Di abad pertama itu lancar-lancar saja. Mereka sudah lulus menyembah Allah. Nah, kenapa? Ini pertanyaan menarik nih. Di abad pertama lulus, kenapa abad setelahnya kok jadi kacau nih, Bang? Silakan. Ya seperti yang saya bilang itu. Gini, coba dibuka Al-Maryam ayat 37. Bentar, saya buka ya. Buka coba. Ini ilmu ini daging ini. Coba jelaskan nih, Ustadz ini. Ayat Al-Maryam 37 ya. Surat Maryam. Nah, yang keren tau nggak? Di Al-Maryam 38 dah Allah bilang perselisihan mereka, denom mereka nggak akan kelar sampai hari kiamat, kata Allah. Terbukti sampai sekarang gitu. Coba Bang tunjukkan, Bang. Nih, biar orang lihat gitu loh. Orang kan kalau nggak lihat kadang itu mau ngomongan doang gitu. Biar di ayat ini. Enggak gini, saya kebetulan di Jakarta. Kalau saya di Aceh, saya bisa bukakan kitab Sawi yang menjelaskan ini. Faktalafal Ahzab min bainihim. Nah, faktalafal Ahzab berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka itu. Mereka itu siapa? Di sini ada nih. Kalau ada di sini ya. Ini. Nah, ini nih. Faktalafal Ahzab ini sesuai tafsir. Berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, yakni berbagai golongan yang saling berselisih mengenai siapa Isa, kan? Nah, Masya Allah. Nah, mereka berantem tentang siapa Isa itu. Itu manuskrip masih belum ada saat itu. Nggak ada manuskrip. Pendapat mulut. Masih pendapat mulut. Makanya 400 tahun baru ada tuh si Sinaiticus itu, baru ada 400 tahun itu. Iya betul. Saya ini Bang, saya lengkapi ya. Kode pertama itu kode berbahasa Yunani yang gospel perjanjian baru
itu Kodeks Vatikanus 230 Masehi. Kemudian yang lengkap utuh itu Kodeks Sinaiticus 360. Bayangkan loh, abad keempat. Ya enggak? Nah, setelah abad keempat, abad keenamnya diutuslah baginda Rasulullah untuk meluruskan itu. Ya betul nggak? Silakan lanjut, Ustaz. Nah, fakhtalafa ahzab min bainihim. Berselisih paham mereka itu. Mereka debat tuh. Masih mulut itu, masih belum ada pencatatan. Masih mulut seperti yang saya bilang tadi, ada Yakubiyah, Yakubiyah, Nasturiyah, Malakaniyah, yang terakhir Hawariyun. Hawariyun siapa? Yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu Rasulullah dan utusan Allah. Itu yang keempat. Nah, jadi ajaran-ajaran mula-mula ini yang pertama besar ya. Nah, yang pertama besar di kalangan saat itu apa? Arianus ya. Itu yang pertama besar. Arianus. Nah, nanti ajaran paling besar itu Mulkiyah. Iya. Mulkiyah itu pemahaman Salasun Salas. Salasun Salas itu yang paling besar hingga berani membedakan yang lain. Dikatakan di dalam tafsir bahkan mereka mengadakan pembunuhan terhadap pembidatan. Itu dikatakan. Betul. Kenapa coba seperti itu? Kenapa mereka bisa besar? Bang Damai, Mereka bisa besar karena rasa mereka. Mereka udah gede, bangun aliansi udah besar. Itu yang bidat-bidat itu mereka bunuh dan mereka berani karena udah besar. kenapa bisa besar? Nah itu nggak tahu saya kenapa besar. Karena didukung oleh rejim pada saat itu, rejim Romawi. Ini kan Untuk konsili pembahasan. Nah itu, jadi gini, jadi pemahaman apa tadi Malkiyah itu didukung, disokong oleh rejim. Makanya dia bisa mengeksekusi yang dianggap bidat itu, dibakar, karena didukung oleh rejim itu pada tahun 325 Masehi. Ya. Ketika kubu yang pro tauhid, pro Yesus Nabi, Rasul itu di apa ya? Apa namanya itu? Disingkirkan, diisolasi, di apa ada intimidasi sehingga nggak hadir, akhirnya ditetapkan karena didukung oleh Romawi. Kenapa? Romawi kan pagan. Jadi kuat itu karena itu juga Mendukung Hellenism mereka itu ya. Hellenism. Wah, kalau ada Bang Jibril seru nih. Bang Jibril, ayo naik. Naik ke rumah aja lah, naik ke rumah Kandewana. Boleh. Beda. Karena aku lagi baca nih ya. Mana tahu di sini Bang ada Jibril lagi kalau Bang Jibril kan bagus sih datanya. Aku kurang bagus untuk menangkai data gitu. Jadi gini. Aku ngomong dataku ini. Makanya dikatakan gini. Kandewana yang paling kena itu dalil itu untuk mereka itu tahu nggak apa? Al-Baqarah 140 kalau nggak salah. Kata Allah gini, Am taquluna anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbata kanu hudan aw nasara. Itu Allah ingatkan ke seluruh manusia. Apakah kamu akan mengira Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi dan Nasrani? Kata Allah silahkan. Kata Allah bilang gini, Kul katakan kepada mereka, afata'lamuna amillah. Adakah yang mengetahui kejadian terdahulu selain aku, kata Allah? Di mana kalian hanya bisa percaya terhadap tulisan, sedangkan aku paling tahu kejadian sebenarnya. Maka kuturunkan Muhammad untuk kasih tahu siapa kejadian sebenarnya di belakang. Makanya sejarah di dalam Islam berseberangan dengan sejarah yang dicatat. Karena yang dicatat isinya fitnah. Al-Quran datang memuliakan lagi orang-orang yang telah mereka fitnah. Dalam Al-Quran menjabarkan 3 sifat daripada Yahudi. 3 sifat daripada Yahudi dan Nasrani. Kalau enggak bisa mereka dustakan, artinya mengingkari. Yang kedua, mereka akan fitnah. Kalau enggak bisa, mereka akan bunuh. Mana buktinya? Ketika Nabi Musa adalah seorang kaum daripada mereka dan dikatakan Yahudi, mereka nggak berani bunuh. Namun Nabi Isa, mereka klaim bukan keturunan Yahudi. Apa yang mereka lakukan? Berduduklah pemuka-pemuka Yahudi di istana yang namanya Kayafas untuk merencanakan siapa yang dibunuh tuh. Siapa yang dibunuh? Yesus. Kenapa berani bunuh Yesus? Karena bukan keturunan Yahudi. Itu versi mereka, bukan keturunan Yahudi. Karena dalam Misdas dan Talmud itu fatwa mereka Yesus dan Yesus itu anak zina kan itu dalam fatwa Misdas mereka.
Nah, apa namanya itu sebelum perjalanan itu kan ada yang mereka katakan manuskrip kami banyak, ya wajar banyak. Sekarang gini, kaum Nasturiyah berpendapat, kaum Yakubiyah berpendapat Tuhan itu Wones, ya. Wones itu yang pertama itu Yakubiyah. Yang berpendapat Yang Wones. pertama itu apa? Nasturiyah apa? Yang tadi tuh? Yang mana? Apa yang pertama? Nasturiyah. Yakubiyah. Yakubiyah itu Wones. Yang tadi Nasturiyah apa? Kalau bukan Nasturian ya, beda. Nasturiah dengan Nasturian beda. Cuma diambil nama. Nasturiah yang mengatakan apa namanya itu Tuhan kedua, Tuhan kecil. Isa itu Tuhan kecil. Anak Allah, anak Allah. Nah, huwa ibnullah kata mereka. Dia itu anak Allah. Nah, yang ketiga ada yang namanya Mulkiyah. Nah, itu salah. Sekarang pertanyaan kita, fakta logika ya. Pertanyaan saya kepada Kandayona yang baca literasi. Siapa duluan Bunda Maria dituhankan dengan Roh Kudus? Secara sejarah. Bunda Maria duluan lah. Bunda Maria dulu. Betul. Atau gini. Mana tahu ya, di masa Bunda Maria dituhankan sebelum konsili juga ada yang menuhankan Roh Kudus. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Kapan keputusan Roh Kudus itu dengan mengganti pemahaman Theotokos daripada Mom of God diganti menjadi Mom of Christ? Tahu masa sejarah itu? Mereka menganggap Mom of God dulu, Ibu Tuhan. Karena tidak pantas mereka ganti menjadi Mom of Christ, Ibu daripada Kristus. Kan? Nah, jadi pada 4 golongan itu, Allah nggak akan utus Nabi Muhammad sebelum, apa namanya itu? Dulu yang membentengi akidah masih ada Hawariyun. Golongan terakhir yang keempat itu. Sehingga Allah nggak turunkan Nabi Muhammad. Di mana pemahaman Hawariyun itu belum samar, belum terjadi samar-samar sampai kepada zaman Fatarah. Jadi gini, zaman Fatarah 600 tahun 600 ya. Iya, 600 tahun sebelum Nabi Muhammad. Di masa itu ajaran masih ada ajaran mula-mula, yaitu apa? Ajaran Hawariyun itu. Ketika mulai samar, baru Allah gini. Para Yahudi kan dikatakan, Yahudi dan Nasrani itu mengenal Nabi Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri. Bahkan ketika Nabi Muhammad datang, mereka melihat langit seperti yang diberitahukan oleh di dalam kitabnya tentang kehadiran Nabi Muhammad. Di situ mereka tahu bahwa ini Rasul terakhir telah lahir. Artinya ajaran Hawariyun ini masih ada sampai kepada Nabi Muhammad datang. Karena mulai samar, maka di saat itulah Allah turunkan Nabi Muhammad. Nah, jadi sama seperti tadi, Taurat rusak, turunnya Nabi Isa. Rusaknya Injil, Allah turunkan Nabi Muhammad. Nah, dan Allah katakan ini, nahnu nazal, kami yang menurunkan, kami juga yang akan menjaganya. Artinya, itu kaum Quraisy otaknya sama seperti kaum Yahudi. Ada yang mau menambah dan mau menyerang, tapi 4 sahabat Nabi ini telitinya luar biasa. Di masa era Ufada, mau saya bilang kalau saya cerita itu versi masa Ufada itu ngeri penelitiannya. Masa Ufada itu berarti Qaula Forosidin ini mendapatkan taufikiyah ya, penjagaan terhadap Al-Quran itu taufikiyah. Benar, ilham Allah untuk mereka itu. Masya Allah. Jadi sistem mekanisme penjagaan Al-Quran Allah ilhamkan kepada Khulafaur Rasyidin. Jadi hingga tidak ada sistem itu yang bisa dibobol. Seperti pada masa Nabi Isa, masa Nabi Musa. Nah, terus daripada pertanyaan kita kan Ustaz Darman, jeda dulu sebelum antum ini ya. Tapi yang antum sampaikan ini kan versi terkait tafsiran ya, tafsiran Quran. Ternyata benar loh ini Ustaz Darman ya. Darman lihat nih. Ini barusan saya buka nih. Arianus itu lebih mula loh. Arianus 256 sampai 33 adalah seorang teolog dan pendeta Kristen di Alexandria Mesir. Ia dianggap sebagai bidat. Jadi yang menganggap bidat itu adalah gereja ortodoks karena ajarannya yang bertentangan dengan doktrin Trinitas. Ajaran Arianus. Itu bidatnya Mulkiyah kan Yonat? Benar. Mulkiyah dia bidatkan semua yang telah awal-awal itu. Betul. Nah, ini kan yang belakangan nih. Abang, kenapa Mulkiyah ini bisa kuat atau ortodoks ini bisa kuat? Ini ajaran Arianus itu kan doktrinnya apa? Yesus Kristus bukanlah Allah yang sejati. Jadi ini bukan Allah lah, melainkan makhluk ciptaan Allah. Sama kan konsepnya dengan Islam. Ya, Yesus memilih akhir, tidak kekal seperti Allah. Roh Kudus bukanlah pribadi melainkan kekuatan Allah. Alasan dianggap bidat menolak konsep Trinitas.
menganggap Yesus sebagai makhluk. Nah, bertentangan dengan pengakuan iman Nikea tahun 325 Masehi. Nah, kita lihat nih Konsili Nicea. Konsili Nicea tahun 325 Masehi merupakan pertemuan penting gereja Kristen pertama yang diadakan oleh Nicea, Bitinia, sekarang Iznik, Turki. Konsili ini dipimpin oleh seorang Kaisar Konstantin. Ternyata yang memimpin itu Kaisar Romawi dan dihadiri oleh sekitar 300 uskup. Tujuan konsili menyelesaikan konflik antara Arianisme dan Ortodoksi. Ternyata benar apa kata Dang Daman. Jadi yang Arianisme ini Bang dibabat habis setelah konsili ini. Kitab-kitabnya dihabiskan, orang-orangnya itu pilih, kamu mau pilih Tritunggal atau milih tetap Arianus. Kalau tetap Arianus diisdetkan, berarti kejam banget ya mereka ya. Bukan betul saya bilang. Ini Berarti soal kristolog kita nggak ada apa-apanya sama ulama-ulama tafsir dulu. Ulama tafsir itu membahas kristolog dari dulu gitu. Ya kan? Ulama tafsir itu kan yang tadi saya bacakan itu gini, makanya Kandalina kalau mau literasi kan cari Jalalain yang punya hasiah. Jadi sekarang kan Jalalain coba lagi. Coba dibaca lagi apa lagi tuh. Nah, keputusan konsili, pengakuan iman konsili Nicea menegaskan Yesus sebagai Allah yang sejati dan kekal. Kedua, penolakan Arianisme, mengutuk ajaran Arianus sebagai bidat. Nah, jadi memang Arianus itu lebih awal menentang konsep Tritunggal, bahwa yang Tuhan itu hanya Allah, Yesus hanya hamba Allah, Yesus hanya makhluk Allah. Makanya seperti saya bilang tadi, yang saya bilang tadi bahwa kenapa nggak turunkan Nabi Muhammad? Karena di awal-awal masih aman, makanya nggak ada manusia banyak-banyak gitu. Nah itu. Betul. Di mula-mula masih aman, masih dijaga sama muridnya Nabi Isa. Itu. Kenapa kok bisa jadi nyembah Yesus ya? Di abad pertama nggak ada loh yang nyembah Yesus. Kalah rame. Betul. Jawabannya kalah rame. Di masa Nabi gini. Di awal masanya itu masih aman. Setelah itu kalah rame. Mulkiyah itu nggak berkembang di Bani Israel, kembangnya di Turki sana. Begitu udah gede di sana, bangun aliansi, nyerang ke sini, paham nggak maksudnya? Oh iya. Nah, nggak berkembang. Kenapa mereka menuhankan itu? Kenapa ya? Awal mulanya mereka menganggap Yesus Tuhan itu apa? Kan awal mulanya menganggap Yesus Tuhan. Karena Arianisme nggak pernah mengajarkan Yesus Tuhan. Yang Tuhan itu hanya Allah. Arianus mengajarkan Yesus adalah Nabi Allah. Ya, kemudian Yesus adalah makhluk Allah. Yesus hanya Nabi. Tiba-tiba kok dikultuskan jadi Tuhan ini apa ya? Maksudnya karena kenapa jadi dituhankan ya? Tahu lakin subhanallah. Hah? Silakan lanjut antum. Lakin subhanallah kata Allah. Tetapi dia diserupakan. Sekarang gini. Daman mau dibunuh nih sama orang Jakarta di Monas. Udah. Daman diserupakan dengan orang lain yang mirip dengan Daman. Berarti Daman selamat ataupun enggak? Selamat, kan diserupakan. Selamat. Yang disaksikan oleh orang Jakarta, Daman mati apa selamat? Ya mati, karena diserupakan. Mati. Iya. Udah. Berarti kan dicatat sejarah yang mati apa yang selamat? Yang mati lah, kan karena yang halayak ramai menyaksikannya mati. Akhirnya kena dogma daripada Romawi itu Tuhan kalian nebus dosa. Itu. Paham maksud saya? Iya paham. Karena hal yang mereka saksikan, makanya Allahu khairul makir katanya. Si Yahudi ini bikin makir terhadap ingin membunuh orang yang mulia utusan Allah, padahal di dalam Mazmur 91 sudah dikatakan bahwa tidak akan ada yang menimpanya karena dia berlindung terhadap Tuhan, bahkan dia akan menontonnya. Misalnya kita tanya ke Oten nih, engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Tanya ke mereka, yang ditonton siapa, yang menonton siapa? Otomatis Yahudi Kayafas yang menonton, yang ditonton adalah Yesus Kristus. Berarti yang ditonton adalah orang fasik dan yang menonton adalah orang baik. Kan gitu. Keren juga nih. Mazmurnya keren nih, Mazmur 91 nomor 8 ya, keren kan? Nomor 8. Maka kita tanya ke mereka, coba kamu jabarkan. Sekarang gini, Matius 26 ya. Dalam Matius 26, mereka merencanakan pembunuhan terhadap Yesus.
Menurut kamu itu baik apa buruk? Mereka pasti akan bilang buruk. Bro. Ya kan? Ya kan? Mereka akan bilang buruk karena itu Yahudi, karena bukan Kristen, itu Yahudi, maka buruk. Oke. Di dalam Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Berarti orang fasik dibalaskan, yang menonton pasti orang baik. Ya kan? Oke, tanya ke mereka di dalam penyaliban, yang menonton siapa, yang ditonton siapa? Oke, yang menonton pasti Yahudi Kayafas, yang ditonton sudah yang ditonton sudah pasti Yesus. Berarti apakah masuk Kristen harus meyakini Yesus orang fasik dan yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus adalah orang baik? Itu Orang aja. baik. Nah itu. Nah, kenapa mereka aja bang gitu bang? Bingung mereka. Kata Allah di ayat 38 ya. Tadi kan 37 faktalafal ahzab, berselisih paham golongan mereka itu. Nah, bentar, saya ngabisin rokok, nanti saya jelasin versi nahunya. Kenapa itu bisa sampai ke hari kiamat? Itu versi nahunya. Siap. Dimana di situ ada alif lam ahdul hudur. Ahdul hudur itu kayak gini. Al-yawma akmaltu lakum dinukum. Ada kata al-yawma. Al itu alif lam. Alif lam itu ada namanya alif lam ahdul hudur jika disematkan kepada daraf waktu. Daraf itu apa ya? Isim waktu. Isim itu untuk menentukan waktu. Nah gitu kan. Masuk alif lam itu ahdul hudur. Ahdul hudur itu alif lam apa jika masuk sifatnya mulai dari hari itu sampai selamanya. Nah, jadi kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum. Hari ini kusempurnakan Islam kepadamu. Di tahun 2024 sempurna nggak Islam hari ini? Ya sempurna lah. Bahkan terus sempurna bahkan sampai selamanya. Iya. Karena ada alif lam itu. Masya Allah. Jadi alif lam itu untuk penentuan bahwa ini sifatnya selamanya. Di sana kata Allah di dalam ayat 38 itu, ini bagaimana yoma. Mereka yang dalim kepada akalnya di hari ini. Ayoma lagi pakai alif lam, adil hudur. Fi dhalali mubin. Terus dalam kesesatan yang nyata. Denom-denom baru akan terus lahir. Oh ada. Bener. Kita jadi untuk lanjut. Jadi untuk lanjut. Jadi untuk mengatakan Islam agama yang tidak benar, itu mau Wones, Tritunggal, Abionit, monarki, monaism, kolirdianisme, duduk rapat, putuskan siapa Yesus, Al-Quran akan terbantahkan. Itu aja. Mau nggak mereka ikut? Duduk rapat dan memutuskan satu sosok Yesus? Nggak mau. Batok-batokan. Iya. Ya dulu kan Katolik sama Protestan perang itu. 30 juta jiwa melayang itu. Katolik Protestan saja. Makanya untuk bantah Al-Quran, misalnya gini, untuk mengatakan Al-Quran bukan firman Allah, mudah. Rapat semua denom, putuskan satu pandangan terhadap Yesus, Al-Quran terbantahkan, saya masuk Kristen, udah. Saya aja. juga. Itu. Gak bakal. Kenapa kalian? Bingung mereka. Ada yang Yesus ini hanya itu. Ini teman-teman kita ini dulu ya. Saya sama Bang Daman ini tadi berdiskusi awal mulanya adalah bagaimana oknum-oknum di Indonesia ya, ada yang memuja-muja Yahudi, Israel, ada di NTT, ada di Manado, ada di Papua. Ternyata Yesus sendiri ini sudah mengatakan Bang, Matius 21:43. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian dari bangsa Yahudi dan diberikan kepada apa nih? Diberikan kepada apa nih? Orang bukan Yahudi. Nah ini siapa orang bukan Yahudi yang akan diberikan kerajaan Allah? Ustadz Daman, Bang Daman yang sangat. Mereka kan anti Arab ya, orang Medan. Iya boleh nanti antum jelaskan. Tetapi sebelum itu saya jadi teringat dengan Al-Quran. Nanti antum lanjutkan ya. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Setelah diksi ini, lanjutan ayatnya tentang apa coba? Ahlul kitab atau bukan? Ahlul kitab kan. Ini ada korelasinya dengan Matius 21:43. Jadi kerajaan Allah ini akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi siapa? Nabi Muhammad. Makanya dikatakan di situ. Setelah itu kan orang-orang coba Ustaz, itu ayat berapa saya lupa itu? Yang ini yang kuntum khayra ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian sekiranya orang-orang ahli di Al-Maidah ya, Al-Maidah 78 kalau nggak salah. Al-Maidah 78 atau berapa tuh?
Sekiranya orang-orang ahlul kitab itu beriman kan dan lain sebagainya, tetapi kebanyakan di antara mereka itu adalah orang-orang fasik. Kalau nggak salah bunyi ayatnya seperti itu. Makanya apa namanya itu mau di dalam hadis Nabi ini nggak usah apa Ahlul kitab bukan ahlul kitab. Asli Nasrani Najran, tau nggak? Nasrani Najran. Mereka nggak mau beriman kepada Rasulullah karena gengsi aja, karena bukan daripada Bani Israel. Betul. Tapi mereka bertemu dengan Rasulullah, apa yang mereka katakan? Bukan ya Muhammad, ya Rasulullah mereka panggil. Masya Allah. Mereka tetap berpegang kepada Nasraninya karena Rasulullah bukan Bani Israel. Ketika mereka datang kepada Rasulullah, apa yang mereka ucapkan? Nidakan, ya Rasulullah mereka panggil. Itu ya ahlul kitab, bukan Karisteng. Tapi kok mereka nggak beriman ya? Karena hanya bukan bangsa Israel ya? Makanya Allah bilang, janganlah berdebat dengan ahlul kitab. Karena apa? Mereka itu tahu kamu, mereka itu imani aku. Jadi mau kalian debat bagaimanapun, dia tetap nggak mau imani kamu cuma satu hal. Gengsinya mereka kamu bukan Bani dia. Karena dari masa Yahudi dulu mengagungkan keturunan. Sekarang ini Kandayonat. Misalnya Kandayonat ini punya satu grup. Grup itu Anda mengatakan gini. Ini adalah grup yang terpilih. Kata-kata terpilih pasti ada Kandayonat kan terpilih daripada kalangan orang yang pintar, terpilih daripada kalangan orang yang ganteng, terpilih punya alasan, punya ilat. Kalau dalam bahasa kitabnya ada ilat, ada karenanya. Bangsa Yahudi menjadi bangsa terpilih bukan karena kebaikan, karena bebal. Makanya Rasulnya dikirim banyak. Iya, karena bebal ya. Terus. Lihat di masa Rasulullah datang di Arab. Iya. Begitu mudahnya disebarkan Islam, begitu mudahnya Islam itu berkembang, karena tidak bebannya orang Arab dalam menerima kebenaran. Makanya Allah turunkan Nabi Muhammad daripada Bani Ismail. Ini bangsa terpilih, kalian jangan pede. Bangsa terpilih versi Al-Quran, karena terpilih bebal. Jadi terpilih di situ bukan diagungkan, terpilih karena makan makanan surga, terpilih karena bebal. Dikasih makanan surga mana wasalwa aja, kalian khianati lagi. Khianati benar. Nah, jadi jangan salah kan Leonard, Yahudi itu bangsa terpilih karena apa? Karena bebannya, bukan karena kebaikan mereka. Betul. Sehingga Nabi kenapa mereka lanjut? Terus kenapa mereka nggak mau menerima kebenaran Rasulullah meskipun mereka tahu? Karena mereka merasa bangsa terpilih, gengsi. Gengsi itu. Terus? Gengsinya mereka tadi? Apa namanya itu? Makanya turunnya ayat, kuciptakan laki dan perempuan, suku-suku dan bangsa-bangsa agar engkau saling mengenal. Karena itu. Dan Allah tidak membeda-bedakan semua itu kecuali si paling kuat ibadahnya. Itu ayat yang mengatakan bahwa seseorang manusia itu tidak ditinjau daripada dia bangsa apa. Itu untuk bantah Yahudi itu. Di mana mereka menuhankan para rabi-rabinya. Kalau rabinya daripada bangsawan itu lebih didengarkan daripada rabi-rabi biasa. Jadi suku yang memandang nasab itu cuma Yahudi. Jadi polemik di dalam hari ini di tahun 2024, kalau kebenaran ditinjau daripada nasab, ini yang debat-debat nasab ini buat yang jadi nasab, berarti kembali ke Yahudi itu. Ya, jadi pintar-pintar. Kebenaran Islam itu tentang dalil, tentang mustambatnya sebuah hukum. Pintarnya dia mengambil sebuah hukum daripada Al-Quran dan kepintaran seseorang dalam keilmiahan ilmunya. Bukan nasab, itu aja. Soal nasab dihormati. Jadi begini, soal dia nasab yang mulia hormati. Soal dia ngomong yang semena-mena, datang tanyakan dalil. Itu. Karena kata Nabi, apabila seorang Fatimah saja mencuri, aku tangan. Iya. Anak sendiri Nabi yang menghukumi. Kita juga mau dia keturunan Rasulullah. Kalau ngomong amburadul, datang tanya. Soal dia itu nasab Nabi, muliakan. Soal dia ngomong amburadul, suruh pertanggungjawabkan. Itu dia cara menyikapi polemik nasab. Gitu. Betul. Kalau dia keturunan Rasul, kita hormati. Tetapi kalau dia ngomongnya ngawur, ada tahayul, hurufat, tanyakan di mana dalilnya gitu, Bang. Nah ya. Itu. Benar. Iya. Karena apa yang dikatakan? Fatimah aja yang nyuri, aku yang potong tangan. Bagaimana kalian ini yang keturunan jauh ini gitu.
Siap. Tapi jangan bahas nasab bang, nanti rame bang. nanti bahaya. Bahaya nanti jangan kita bawa ke situ, nanti rame bang. Pro dan kontra itu. Yahudi dulu. Jadi kan, karena Yonat, memang tidak ada dalil sharih yang mengatakan Injil dan Taurat itu dicatat. Tapi secara indikasi itu tercatat. Kenapa itu tercatat, Yonat? Hawariyun itu mencatat. Karena dibuat gini kalau nggak salah itu di hadis masalah bahwa adatnya para rasul emang seperti itu, menyampaikan secara lisan, muridnya yang membukukan. Masa Rasulullah tidak dibukukan, tapi hufada datang menghafal ajaran-ajaran. Setelah masa khulafa dicatatkan. Masa Nabi Musa pun sama. Karena apa? Kita ini pasti bakal punya anak dan bakal punya cucu. Ajaran yang udah benar di masaku, bagaimana aku turunkan ke anak? Bagaimana aku turunkan ke cucu? Mereka mencatatkan. Nah, jadi kalau ditanya mana yang asli, yang udah kalian ubah-ubah itulah yang asli. Yang udah kalian tambah-tambah itulah yang asli. Kenapa begitu banyak manuskrip? Beda denom, beda pencatatan, contoh. Orang yang berpaham kepada misalnya Barnabas, maka tercatat Barnabasnya. Orang yang berpaham kepada Filipus mencatat Injil Filipus. Yang berpaham kepada Injil Maria mencatat Injil Maria. Sehingga tersebarlah manuskrip tergantung otak mereka mau catat apa. Makanya Allah bilang celakalah mereka yang menambah dan mengurang dan mengatakan ini dari Allah. Betul. Gitu. Makanya kata Allah tuh gini kalau Yonat. Afala ta'qil. Arti afala ta'qil, kebenaran sesuatu itu bukan daripada bacaan, tapi daripada pikiranmu. Sama seperti gini kalau relasinya kata Yonat. Nih contoh nih. Saya seorang daman. Hari ini ada yang buat kitab suci namanya Damanus. Mencatatkan saya seorang rasul, mencatatkan saya sebagai Tuhan. Ketabrak di Monas menebus dosa. Dicatat, dibuat, diyakini oleh seluruh masyarakat yang ada di muka bumi ini. Pertanyaan saya, 2000 tahun yang akan datang saya dituhankan apa enggak? Hari ini saya ditolak. 2000 tahun yang akan datang dituhankan apa enggak? Dituhankan. Iya. Karena apa? Kalau standarisasi kebenaran itu daripada bacaan yang diyakini secara tradisi. Makanya jangan heran mereka hari ini menuhankan Yesus. Karena adanya catatan tentang dia itu sedang dituhankan. Misalnya, saya bilang nih, aku hanyalah utusan untuk orang Jawa. Kan Yonat nulis, dialah Tuhan yang lahir dan juru selamat di kota Jawa misalnya. Tahun yang akan datang, ayat itu ketika dibaca dan diyakini, jadi Tuhan nggak? Jadi Tuhan lah. Padahal itu tulisan saya. Iya kan? Jadi Tuhan. Makanya kata Allah, fa innama ta'buduna min dunillahi awsana. Apapun yang disembah oleh orang yang ada di muka bumi ini selain Allah itu berhala. Pertama, berhala itu pernah ngaku Tuhan nggak? Berhala nggak pernah. Karena nggak bisa ngomong kan? Iya. Oke. Kenapa berhala dituhankan? Ya karena ada penulisan ataupun adanya dogma bahwa dia adalah Tuhan, ya kan? Betul. Yesus ngaku Tuhan nggak? Tidak. Oke. Ayat Yohanes 1 ayat 1. Yang ngomong Yohanes apa Yesus? Bukan. Itu bukan si Yohanes itu. Itu namanya. Anggaplah Yohanes. Biar mudah. Oh, biar mudah. Anggaplah Yohanes. Anggaplah berarti orang lain selain Yesus kan? Betul. Oke. Yohanes 1 ayat 13. Orang lain selain Yesus kan? Betul. Yohanes 5:36 jawabannya. Ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Berarti kesaksian Yesus lebih besar kan daripada kesaksian Yohanes tentang Bapa yang mengutus aku. Ya kan? Dan perintah yang kujalani sekarang. Kata Allah, waja'alani kata Allah untuk Nabi Isa, waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bisalati wa zakati ma dumtu hayya. Adanya perintah-perintah yang kujalani sekarang, yaitu salat dan berzakat itu. Di mana Yesus memberikan 1/10 hartanya kan? Adanya syariat-syariat dari Yesus. Berarti Yesus utusan dan menjadi rasul yang menjalani apapun yang telah diperintahkan oleh Allah. Pertanyaan saya kepada Kristen, yang kalian dengar Yesusnya apa Yohanesnya? Pasti Yohanesnya. Ya. Iya. Nah, dan Yesus sudah bilang sendiri, ada kesaksian lebih besar daripada kesaksian Yohanes, kesaksian dia. Tapi yang mereka yakini Yohanesnya kan? Yohanesnya. Kalau Yesus yang aku kan pernah gini. Aku kan pernah tanya nih.
Lanjut. Belum selesai ya? Silakan lanjut. Lanjut. Ya. Kan aku pernah tanya nih, tadi malam tuh ada Oton naik. Anda menyembah Yesus disuruh siapa? Aku akan tanya gitu kan. Saya menyembah Yesus nggak ada yang nyuruh. Oke. Sekarang saya tanya, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Kalau pertanyaan pertama kan Anda menyembah Yesus yang menyuruh siapa kan? Katanya nggak ada yang nyuruh. Oke. Yang kedua, Yesus menyuruh kita menyembah siapa? Dengan tegas dia menjawab Allah katanya. Lah terus kenapa kau menyembah Yesus? Tidak menyembah Allah? Diam dia. Ya, Lanjut. mereka tuh dalil akulah jalan kebenaran. Mereka Nah, tuh orang itu yang saja. aspal. Bukan Betul. nyembah juga, aspalnya disembah. Betul. Aspal yang disembah. Orang ini kan, orang ini mau ke Brebes misalnya. Mereka nggak sampai ke Brebes, asal udah nginjak aspalnya kira udah sampai gitu. Nah itu. Makanya kadang bagaimana ya cara menyadarkan mereka ini gimana ya? Kadang aku tuh Nggak ada caranya gini. Ah ini yang tadi saya mau bahas. boleh. Nagangan kafe. Nih ada yang hujat antum nih di sini nih. Di sini juga nggak kurang. Nih, Benar. ini kata Allah paling keren nih. Hmm. Ini ayat mujizat nih. Kalau kalian mau bilang ini, di mana mujizat Al-Quran? Ini Asmi bihim, kata Allah, pendengaran mereka itu bagus. Ketika akan Dayonat dan Bang Daman hari ini menyampaikan kebenaran ke kuping mereka. Wa absir, mata mereka bagus ketika menyaksikan bahwa Kandayonat dan Bang Daman juga nggak bisa disembah, menunjukkan apa? Setiap manusia itu tidak layak untuk disembah karena adanya kelemahan. Sama seperti hari ini Bang Daman ngomong kepada mereka, aku adalah Tuhan. Mereka nggak akan pernah mau beriman. Dan bahkan nggak mau menyembah Bang Daman karena pasti tahu dia lapar sepertiku, dia lemah sepertiku, dia juga sama sepertiku. Maka tidak pantas untuk kusembahnya si Daman. Sama seperti kalau kita balik, andaikan si Kristen hari ini lahir di masa Yesus lahir, nyembah Yesus nggak mereka kira? Ya nggak bakal lah orang. Nggak bakal. Ya sama seperti mereka menolak kita hari ini sebagai Tuhan, ya kan? Nah ini jawabannya. Yakini dolimun, mereka yang dalim terhadap pikiran mereka. Al-yoma, ini kan lihat. Al-yoma, ini kan alif lam adil hudur. Alil hudur ini sifatnya selamanya. Berarti hari ini dalam kesesatan yang nyata. Lihat di sini kan lihat. Lihat di sini. Orang-orang yang zalim pada hari di mana? Hari ini di mana? Di dunia. Di dunia. Dalam kesesatan yang nyata. Artinya apa? Perselisih paham mereka itu terhadap siapa Isa di dunia sampai selamanya tidak akan pernah kelar. Ya kan? Nah, inilah mujizat Al-Quran. Kalau kita sering membahas mujizat Al-Quran tentang rotasi bumi, tentang ini itu, sekarang mujizat Al-Quran. Al-Quran tahu kalian gimana? Semua hidup itu oneness Tritunggal berantem terus. Semua hidup Bianisme, abionik dan apapun yang kalian yakin itu berantem terus, nggak akan pernah final. Kata Allah. Kapanpun sampai hari kiamat. Kalau berharap Bang Daman Baptis dan Kandayonat Baptis satu, kalian duduk rapat dulu tuh oneness dan semuanya putuskan siapa Yesus. Nah, ternyata Al-Quran terbantahkan. Wah, bohong Al-Quran. Nah, kamu masuk Kristen nih. Nah, mudah kan? Bantah ayat ini kelar semua. Orang tentang sakramen aja berbeda. Sakramen kan beda-beda. Sakramen Katolik, Ortodok, Protestan. Nah, Siapa yang Kristen yang paling keren tuh gini Kandayonat? coba. Ini pertanyaan saya ke Kandayonat dulu. Boleh. Kalau seandainya Tuhan yang benar adalah Yesus, kita aman nggak kira-kira? Seandainya ini pura-pura nih. Aman nggak kira-kira? Aman. Karena apa? Yesus menebus dosa manusia. Ada nggak Yesus bilang dia menebus dosa Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Nah, dalam katekismus ya, dalam katekismus KTG 491 apa 491 kalau nggak salah, bahwa penyelamatan Yesus itu termasuk orang Muslim. Ini saya buka ya. Boleh. KTG 491 ya. Udah baca belum KTG 491? Belum. Oke, nih bawa ini nanti kan Henat. Di mana itu datanya? KTG 491. Oh, siap. Coba saya buka ya. Bentar, saya lagi jalan. Tunggu.
Bukan KTG. Bukan KTG ininya. Katekismus apa? Itu katekismus. Ada katekismus, ada magisterium apa tuh? Kalau Katolik kan itu. Aduh, bentar. Saya lupa datanya. Boleh cari dulu gak apa-apa. Kalau katekismus itu Katolik, kalau Protestan nggak ada katekismus. Bang Dama naik aja ke rumah saya, otaknya banyak yang kepanasan nih. Kalau di sini kan nggak bisa naik mereka. Iya, bentar lagi saya ke sana. Iya. Ini KGK. KGK, coba. Ya. Boleh. Ini punya gereja Katolik nih. Ini kalau debat Malaysia ini enak nih. 48 Joseph nggak berani. Aku sekali-kalinya debat sama Joseph karena aku kan paham Katolik tuh. Dia nggak berani kalau debat sama yang paham Katolik dia nggak berani karena akan ketampol. Bahas Mariologi aja ketampol. Mariologi kan. Bahas doa dopeda aja ketampol. 841 berapa ya? KGK berapa ya? KGK soal penebusan. Ntar saya cari dulu ya. Ya, cari. Atau gini aja kita putuskan dulu nanti Bang Dama naik aja ke Rungku. Oke, siap. Ya, sambil cari dulu nanti naik ke Rungku gitu. Soalnya di sini Oten kasihan, mau naik nggak bisa mereka. Udah. Nanti narasumbernya Bang Daman aja. Kalau narasumber itu kan wajib open cam. Kalau narasumbernya Bang Daman itu terserah Bang Daman konsepnya seperti apa. Kalau nggak open cam bisa naik ya silahkan. Oke Bang ya. Enggak, gini aja di kontainer aja. Saya rawan diban. Ini aku baru selamat nih. Oke. Izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.